Tapi semua sudah menjadi ahlus sunnah, sudah belajar, maka jangan gara-gara mungkin, maaf, kadang-kadang ada yang ngomongannya agak, apa istilahnya, kalau bahasanya saya Jawa itu pokoknya kencang aja, cuat begitu aja. Nggak dipikir, orang itu tersinggung pun enggak. Ya, kita harus tahu memahami dia. Oh, memang dia sudah begitu. Jadi jangan sampai kita apa? Dibikin baper. Akhirnya menjadi apa? Retak. Nah, itu jangan. Ini paling penting memang memberi uzur, kita saling memahami karakter itu paling penting banget. Kenapa? Tadi saya sampaikan pentingnya persaudaraan, ukhuwah, ta'liful qulub di atas sunnah. Saudara dan saudari sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, di tempat yang mungkin buat kita semua juga tempat yang asing, dan kita berada di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah adalah luas. Walaupun memang ada kepemilikan secara hukum positif, akan tetapi hakikatnya adalah ini adalah bumi Allah. Ini adalah ardullahi, bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya kita patut untuk bersyukur kepada Allah, karena semua yang ada pada kita, maka itu adalah nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang ada pada kita berupa nikmat, maka datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, dari tadi kita berangkat pagi, dan alhamdulillah sampai hari ini, dan semoga sampai besok tentunya yang masih ada kesempatan, baik, masih bisa nginep lagi, maka tentunya kita bersama juga untuk kita syukuri akan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dalam rangka untuk rihlah silaturahim, untuk menjalin al-mahabbah wal ukhuwah. Artinya apa? Semakin mendekatkan diri, bentuk rasa saling mencintai. Demikian pula untuk saling bersaudara. Demikian pula dalam rangka untuk ta'liful qulub, untuk kita apa? Melembutkan dan untuk menyatukan hati-hati kita. Tentunya itu semua tidak bisa lain kecuali adalah dengan di atas pondasi iman, di atas pondasi tauhid. Di atas pondasi iman, di atas pondasi tauhid. Kita masih ingat sebuah sejarah yang tercatat tentunya. Bagaimana kisah-kisah di masa Rasulullah SAW awal beliau hijrah ke kota Madinah. Tapi sebelumnya tentu saya mengingatkan tentang hadis Rasulullah SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih, mengucapkan syukur kepada manusia. Artinya apa? Kita mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada orang-orang yang memiliki kebaikan untuk kita. Maka kalau dia tidak bisa mengucapkan terima kasih syukur kepada manusia, tentunya dia tidak akan bisa untuk dia mengucapkan terima kasih syukur pula kepada Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini pula saya ucapkan, saya sampaikan jazakumullah khairan, terkhusus mungkin untuk Bunda Junior ya. Taib. Demikian pula juga teman-teman ummahat, ikhwah yang tentunya juga memiliki andil untuk bisa terlaksananya kesempatan kegiatan kita pada hari-hari ini, sehingga kita bisa terlaksana. Jazakumullah khairan, khairal jaza. Semoga Allah balasi antum dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan keikhlasan antum, maka tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah ini akan senantiasa melipat gandakan pahala-pahala orang-orang yang memang mereka menyisihkan hartanya untuk di jalan Allah, untuk
kebaikan-kebaikan. Karena Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka falyaf'al, maka lakukan. Maka ini artinya prasemuka ini bukan di antara harta yang terhambur-hambur, bukan sama sekali. Tapi adalah harta yang memang kita mimbab apa tadi? Rihlah, mimbab al-mahabbah, mimbab al-ukhuwah, mimbab ta'liful qulub. Ya, ta'liful qulub. Tujuan apa tadi? Karena untuk saling kita menyambung rasa cinta kita karena Allah. Demikian pula apa? Persaudaraan kita juga karena Allah. Ya, kemudian apa? Kita ukhuwah. Kemudian apa lagi? Untuk kita menyambung dan menyatukan hati-hati kita juga karena Allah. Nah, barakallahu fikum jami'ah, ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah itu sebelumnya mayoritas mereka ahlul kitab. Banyak di antara kabilah-kabilah besar. Tapi yang terpandang dua kabilah, suku Aus dan Khazraj. Apa? Suku Aus dan Khazraj. Itu yang terpandang. Dan itu yang terbesar. Masih banyak. Mereka suku-suku ada Bani Quraidah. Ya. Banyak yang lainnya. Itu di antara kabilah-kabilah di sana. Tapi rata-rata mereka Yahudi. Ahlul kitab. Nah, sementara di sana memang ada tadinya mau ditokohkan. Di tengah-tengah mereka. Yang dikenal dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ya. Dan mereka tokoh munafikin. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kisahnya mereka ini bagaimana kebiasaan mereka karena mereka kufur, mereka ingkar kepada Allah, mereka kafir kepada Allah, mereka tidak beriman. Ya, walaupun ahlul kitab, tapi banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada mereka. Sehingga mereka saling berperang. Mereka saling ingin menguasai. Itu mereka. Dan peperangan itu tidak pernah henti-hentinya. Tidak pernah damai. Tapi inilah, dengan iman, dengan tauhid, dengan kalimatul la ilaha illallah, ternyata itu menjadi sebab-sebab persatuan. Maka oleh sebab itu, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat disebut tauhid karena kalimat dari kalimat apa? Wahada yuwahhidu tauhidan. Ay ja'ala syai' wahidan. Menjadikan sesuatu yang tadinya berserakan menjadi satu. Jadi dengan tauhid justru menyatukan. Ayatnya berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya, ila akhir ayat. Berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an, dengan tali Allah secara jami'an. Kita diperintah untuk apa? Berpegang teguh dengan tali Allah. Apa maksudnya hablullah? Agama Allah, dinul Islam. Maka ditafsirkan hablullah yang dimaksudkan wa'tasimu bihablillahi jami'an oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafii rahimahullah taala dalam kitab Al-Fath, Fathul Bari. Artinya apa? Kalian berpegang teguh di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti makna ayat itu, berpegang teguhlah kalian di atas apa? Al-Qur'an dan sunnah jami'an. Dimaknakan secara keseluruhan, jami'an, di atas pemahaman jamaah. Artinya apa? Di atas pemahaman salaf, di atas pemahaman para sahabat. Ini. Dan itu bentuk wa'tasimu dalam sisi kaidah bahasa Arab, dalam sisi kaidah apa namanya? Ilmu nahwu, maka bentuk fi'lun amrin. Al-aslu fil amri lil wujub. Maka berarti asal dalam perintah adalah wajib. Wajib apa kita? Berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ketika kita beragama. Di atas pemahaman siapa tadi? Jamaah. Artinya kesepakatan di atas kebenaran. Lanjut ayat wala tafarraqu. Kalian jangan bercerai-berai. Kalian jangan tafarruq.
berfirqah-firqah. Enggak. Nih, ini di masa-masa kita hari ini lagi suhu yang antum ketahui bersama, yang akan terjadi pesta pemilihan umum itu terjadi. Sehingga ini kondisinya. Wala tafarraqu. Berarti hukumnya apa tafarruq? Wala, la, lam, lamun nahi. La di situ bentuknya larangan. Berarti al-asal fil nahyi lit-tahrim. Asal dalam larangan adalah haram. Jadi itu tidak boleh tafarruq. Tentunya banyak tentang dalil dalam hadis iftiraqul ummah. Sehingga tidak ada satupun uzur, rukhsah untuk tafarruq. Tak. Maka Nabi SAW pun menyebutkan bagaimana kisah hadis iftiraqul ummah. Yahudi pecah jadi berapa? 71. Nasara berapa? 72. Umat Islam 73. Tapi Nabi mengatakan illa wahidah. Wa man hiya ya Rasulullah? Kecuali satu. Siapa itu? Wahya al-jamaah. Al-jamaah. Apa al-jamaah? Ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Mencocoki kebenaran, mencocoki dalil walaupun sendiri. Dan pondasi asal disebut jamaah siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in. Itu sahabat. Ingat, kalau bicara al-jamaah, maka mananya siapa? Para sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kenapa? Yadullah alal jamaah. Tangan Allah di atas jamaah. Dan Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Ini sudah jelas. Jadi kalau antum memegangi ini, maka aman. Maka dikisahkan, wadhkuru ni'matullah. Dan ingatlah kalian akan nikmat Allah. Alaikum, yang Allah anugerahkan kepada kalian. Nikmat apa sebenarnya? Nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Ya. Idz kuntum a'da'a, yang tadinya kalian itu apa? Bermusuh-musuhan, berperang, tak pernah akur. Fa'allafa baina qulubikum. Allah pun lembutkan, Allah satukan hati-hati kalian, di antara hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara. Al-ukhwah al-islamiyah, al-ukhwah imaniyah. Tadinya asalnya kalian sudah hampir di jurang, di pinggir jurang api neraka. Maka Allah selamatkan kan fa'anqadhahum minha. Demikian. Nah, kisah ayat ini yang wadhkuru ni'matullah dulu ketika di Madinah, orang-orang yang sudah muslim ini, terutama orang-orang Ansor, ya. Nah, masih ada orang Yahudi ini yang ingin menyulut api permusuhan yang dulu pernah terjadi. Sehingga mereka saling menyebut, oh kamu dulu dari suku Aus, oh kamu dulu Khazraj, kamu dulu begini, kamu begini. Hampir mereka mengangkat senjata kembali. Hampir mereka berperang kembali. Itu kejadiannya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Nabi mengatakan apa? Fabita'watil jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian akan tetap menyebut istilah-istilah jahiliyah? Kalian sebut-sebut lagi masa-masa dulu antum masih jahil. Sementara aku masih di depan kalian. Maka diingatkan ayat ini, wadhkuru nikmatullah. Akhirnya mereka pun menjatuhkan seluruh senjata mereka dan mereka berpelukan dan mereka saling menangis. Ingat, persaudaraan di atas iman, di atas tauhid, di atas sunnah itu perkara yang sangat amrun azim. Kata Syekh Muhammad Al-Imam di antara murid senior Syekh Mukbil yang sekarang di Ma'bar. Artinya apa? Bahwa persaudaraan sunnah, persaudaraan tauhid itu perkara yang sangat besar. Bukan anggap kecil, tapi pasti akan terjadi hal-hal yang terjadi.
Ini kajian kita. Jadi ini yang tentunya barakallahu fikum jami'ah, itu yang kita maksudkan. Kemudian kajian pula yang menjadi renungan kita pada malam hari ini adalah surah Al-Mujadilah. Ini ada agak sedikit aromanya, agak menyengat sedikit, nggak apa-apa. Nggak ada yang bau? Berarti kalau nggak ada yang bau, saya tok yang bau nih. Taib, surah Al-Mujadilah. Pada surah Al-Mujadilah, pada ayat 22. Al-Mujadilah 22. Ini kajian kita penting. Tadi sudah sampaikan ya apa yang menjadi maksud kita, dan tentunya barakallahu fikum di mana kita ada kesempatan, kita sehat, ada rezeki, insyaallah ya suatu saat kita akan mengulangi lagi. Ya tentu ya kita merasakan bagaimana nikmatnya bagi yang tadi mentadaburi tentang bacaan dan yang lainnya, insyaallah khairan. Beda karena suasana kita. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا حزب الله إن حزب الله هم المفلحون. Maknanya la tajidu qauman, tidaklah sekali-kali kalian akan menjumpai, menemui satu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Mereka itu loyal, mereka itu cinta, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sampai ada orang beriman ternyata kok loyal kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesuatu yang aneh. Karena Allah mengatakan demikian. Gak mungkin. Berarti loyalnya orang beriman itu kepada siapa? Ya orang beriman. Kepada ahli tauhid. Ya, kepada ahlul iman. Walaupun dia aba'ahum, bapak-bapaknya sendiri. Au abna'ahum, atau anak laki-lakinya sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara laki-laki mereka. Au asyiratahum, atau keluarga besar mereka. Jadi kalau memang mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya, berarti mereka kufur, mereka berarti tidak seakidah, maka kita nggak boleh loyalitas. Dan ini perkara akidah, termasuk usulul akidah. Mereka itu telah Allah tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan, dan Allah kuatkan dengan wahyu ruh dari Allah, karena mereka berpegang pada apa tadi? Quran dan Sunnah. Dan Allah pun masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho dari sikap iman mereka, loyalitas mereka, dan mereka pula ridho dari balasan Allah. Mereka lah Hizbullah nih. Benar-benar Hizbullah. Bukan Hizbullah yang disebutkan di Palestina. Dulu ada sebutan Hizbullah. Hakikatnya Syiah Rafidhah. Jangan ragu lagi. Tapi ini betul-betul Hizbullah. Maka kita jangan istilahnya apa?
terkesima, ya, kita terpedaya dengan istilah-istilah bahasa Quran, bahasa sunnah, tapi tidak pada hakikatnya. Karena banyak sekali orang itu mengaku dirinya dengan bahasa yang sebagaimana Quran dan sunnah tadi. Mereka itu hakikatnya apa? Hizbullah, tentara-tentara Allah yang sebenarnya. Dan ingatlah, sesungguhnya tentara Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau, mereka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak akan berkumpul ini dengan ini. Artinya apa? Tidaklah hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang iman secara hakikat, ya, tentunya apa? Melainkan mereka mengamalkan apa menjadi konsekuensi iman, apa yang seharusnya, yaitu tentunya mereka mencintai kepada orang-orang yang menegakkan iman dan mereka loyalitas kepadanya. Mereka pun benci kepada orang-orang yang tidak beriman dan tentunya mereka memusuhinya. Artinya ada rinciannya. Ini sikap akidah, sikap keyakinan. Kalau bentuk yang sifatnya realita beda lagi. Misal, kita bertetangga. Orang-orang itu, kalau disebutkan orang kafir ini, jangan disalahpahami. Kalau ayat ini tidak dipahami sebagian para ulama, berat ini. Ya, ini berat. Kenapa? Kita saja terhadap orang-orang kafir, kan diklasifikasi dalam Islam. Ada dhimmi, ya enggak? Ada apa? Mu'ahad. Ada musta'man, ada harbi, 4 minimal. Orang kafir itu. Kalau orang kafir harbi berarti yang mengadakan front perang. Nah, itu harus tegas semuanya. Kalau orang dhimmi, karena memang mereka satu negara dengan kita, ya ada adab-adabnya. Kalau pendatang, wisatawan, ada juga adabnya. Jadi jangan antem kromo, jangan antem semuanya disalahpahami. Ya, taib. Jadi ini maksudnya punya sikap dalam akidah, keyakinan. Jadi itu yang dimaksudkan. Muamalah beda. Kita muamalah jual beli dengan selain muslimin boleh atau tidak? Tidak ada masalah. Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan Yahudi dan semisalnya. Jadi seperti itu. Rasulullah juga pernah baju perangnya pernah digadaikan kepada Yahudi sampai beliau wafat juga pernah. Kalau itu muamalah la ba'sa fih. Enggak ada masalah, tidak diharamkan selama muamalahnya sesuatu yang halal. Transaksi yang halal dalam pandangan syariat. Walaupun itu manusia-manusia yang paling dekat. Inilah hakikat iman. Sehingga dijumpai buahnya yang dimaksudkan darinya. Ini pensifatan karena mereka orang-orang Allah tanamkan dalam jiwa mereka keimanan. Allah kokohkan, Allah tanamkan. Tidak bengkok, tidak akan goyah. Tidak terpengaruh karena syubhat, karena keraguan. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga Allah pun berikan di antara keutamaan yang baik dan benar. Ini sikap. Nah, kemudian tentang ayat ini, orang-orang beriman itu memiliki sikap apa? Walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang tidak menyaksikan tentang perayaan-perayaan daripada mereka. Itu maksudnya itu diantaranya. Jadi ini sikap orang yang beriman begitu. Jadi dia tahu kalau memang itu dia bedakan. Oh iya, ini muamalah kah? Oh ini karena kita etika kah? Oh ini karena masalah keyakinan akidah apa? Jadi semuanya ada batasan-batasan. Kalau itu permasalahan yang bersifat apa? Akidah, keyakinan, maka ada batas. Sebagai renungan juga perhatikan di dalam surah Al-Baqarah 120. Surat apa? Al-Baqarah 120. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 120 yang berbunyi, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara." Ya. Sekali lagi bahwa walan tardha ankal yahud wan nasara.
Artinya bahwa tidaklah sekali-kali akan ridho Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Ingat ya. Kemudian qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya apa ini maksudnya? Allah menghabarkan dan Rasulnya. Allah mengabarkan kepada Rasulnya, sesungguhnya mereka tidak akan ridho. Siapa? Yahudi wa Nasara. Sampai mengikuti agama mereka. Kenapa? Karena memang mereka mengaku agama mereka itu di atas petunjuk. Maka diperintahkan Allah kepada Rasulnya, sesungguhnya petunjuk itu kepunyaan Allah. Justru aku yang diutus dengannya. Wa amma ma antum alih. Adapun kalian enggak. Bahwal hawa. Justru mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Jadi itu. Kemudian seandainya dan sungguh jika kalian mengikuti hawa nafsu mereka, nah yang disebutkan Allah begitu, setelah datang dari ilmu kebenaran, maka tidak ada untukmu dari Allah pelindung dan penolong. Ini larangan yang besar, mengikuti hawa nafsu mereka Yahudi wa Nasara, wa tashabbuhu bihim fima yakhtassu bihi fi dinihim. Tak boleh tasyabbuh. Yang memang itu apa? Khusus terkait agama keyakinan mereka. Pembicaraan ini memang tadi untuk Rasulullah SAW dan juga untuk umatnya masuk di dalamnya. Kenapa? Li'annal i'tibara bi umumil makna la bi khususil mukhatab. Karena yang teranggap umumnya makna bukan khususnya yang diajak bicara. Kalau wahyu ini turun kepada Rasul kan, tapi hukumnya kepada siapa? Untuk umat pula. Kama anal ibrata bi umumil lafz la bi khususis sabab. Bahwa menggambar itu umumnya lafaz, apa yang disebut dalam Al-Quran bukan karena khususnya sebab. Kalau wahyu turun Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ingat Nabi ingatkan man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Intinya apa? Ini kita berada di mana? Di ru'usus sanah al-miladiyah. Kita ini di penghujung akhir tahun. Yang itu berulang-ulang seperti itu. Dan insya Allah kebetulan libur. Dan kita insya Allah tidak ada untuk tujuan itu. Ya, tapi otomatis banyak hal yang perlu kita pahami. Kalau itu memang kita sudah tahu bentuk kita loyalitas, kita ada sikap, maka tidak ada satupun ranah kita boleh mengucapkan maaf, selamat Natal. Yang ini dan itu nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Itu ada kaitan dengan keyakinan akidah mereka. Dan antum ketika muamalah, hal-hal yang terkait dengan itu, ya hindari. Anggap antum kebetulan mungkin bagian dekorasi. Antum diundang karena mimbab itu. Boleh apa tidak? Ya jangan, bentuk ta'awun namanya. Jadi contoh seperti itu. Jangan, bentuk ta'awun. Karena ini. Kenapa? Walaupun memang betul, mungkin antum beriman, antum mengingkari. Tapi itu bentuk bahwa itu apa? Antum mengiyakan. Kenapa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalian jangan tolong-menolong dalam apa tadi? Dosa dan permusuhan. Kenapa dianggap permusuhan? Ya. Taib. Nah, barakallahu fikum jami'ah. Jadi ini saya menasihat mengingatkan. Kemudian pula ya tidak perlulah harus beli kembang api. Harus beli trompet. Ya, dan macam-macamnya. Jangan. Kalau tidak mulai dari kita gimana? Itu semua ya memang betul. Ini lagi rame dan yang lainnya. Kadang-kadang kita latah. Ya, kita memang tanamkan anak kita bahwa itu memang sikap harus seperti itu. Nah, kalau tidak begitu gimana? Memang harus. Ya, jadi ini sikap secara akidah dan memang harus seperti itu. Kenapa? Ya tadi Allah sudah sebutkan begitu. Adapun muamalah bertetangga, kalau tetangga tetap kita harus muliakan mereka. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, pasti harus ada batasan. Kepada orang tua aja juga begitu.
Ingat ketika Asma binti Umar atau Asma, disebutkan Asma, waktu itu ibunya masih belum mukmin, belum muslim, datang mengunjungi Asma. Rasul tidak berani terima sampai dia minta nasihat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan apa? Oh sih, sambung dia. Artinya apa? Sambung dia. Selama memang tidak ada hal-hal yang apa? Nah, bentuk masalah tauhid atau akidah tadi. Tapi ayat menyebutkan apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu menyuruh antum menyekutukan Allah yang enggak ada ilmu, enggak ditaati, tapi di dunia tetap berbuat baik. Tapi berbuat baiknya membab bukan karena kita mengikuti perbedaan karena permasalahan akidah, bukan. Tapi apa? Dia adalah orang tua kita, walaupun mungkin belum seakidah dengan kita. Ini perlu dipahami. Justru dengan kita lebih baik dia tunjukkan Islam demikian, harapannya mereka tersentuh dengan sebab kebaikan kita, dan itu karena Allah ikhlas. Kita tunjukkan itulah Islam. Kenapa? Fadlul Islam, keutamaan dan kemuliaan Islam. Ini yang barakallahu fikum jami'ah, semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kelihatannya kok semakin malam kok agak dingin. Jadi insyaallah itu, jadi kita simpulkan kembali. Yang pertama, alhamdulillah kita niat untuk sebagaimana nuzhah namanya. Tamasya, kata bahasa Arab. Nuzhah, tamasya, rihlah. Sebenarnya kalau rihlah itu memang rekreasi, memang bepergian. Rahl ya. Jadi itu. Jadi yang pas itu nuzhah, tamasya. Jadi itu ya. Nah, tapi bukan sekedar kita tamasya, tapi memang karena kita niatnya sebagaimana apa yang sudah ditulis tercatat itu dan saya sampaikan tadi. Dan tentunya alhamdulillah kita mendapatkan faedah sebagaimana nasihat ilmu dari qala Allah qala Rasul. Begitu pentingnya kita ini apa? Ukhuwah, bersaudara di atas jamaah Al-Quran dan Sunnah. Dan hal-hal yang sifatnya mungkin kita ada yang di antara kita ada punya latar belakang macam-macam ya. Mungkin maaf, levelnya pendidikan macam-macam, latar belakang dia dari mana, mungkin saja. Tapi semua sudah menjadi Ahlus Sunnah, sudah belajar, maka jangan gara-gara mungkin maaf, kadang-kadang ada yang ngomongannya agak apa istilahnya? Kalau bahasanya saya Jawa itu pokoknya kencang aja, cuat begitu aja. Enggak dipikir. Orang itu tersinggung pun enggak. Ya, kita harus tahu memahami dia. Oh, memang dia sudah begitu. Jadi jangan sampai kita apa? Dibikin baper. Akhirnya menjadi apa? Retak. Nah, itu jangan. Ini paling penting memang memberi uzur, kita saling memahami karakter itu paling penting banget. Kenapa? Tadi saya sampaikan pentingnya persaudaraan, ukhuwah, ta'liful qulub di atas sunnah. Sahabat pun juga begitu. Bagaimana karakter Umar bin Khattab, waduh blah 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 wes macam-macam. Jadi seperti itu. Maka kita juga harus begitu pahami. Tidak ada yang sempurna, punya latar belakangnya macam-macam, ya enggak? Iya. Kita lahir belum jadi sunnah, ya enggak? Lahir belum kita mengenal ilmu, tapi di sinilah kita harus saling memahami, menjaga ta'liful qulub. Jadi itu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Dan semoga Allah menjadikan ini keberkahan dan Allah ridhai, dan semoga ilmu yang apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kemudian hal-hal yang insyaallah bisa membuat kita lebih hangat lagi, maka dipersilakan untuk umat untuk mempersiapkan diri. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.